Kristen yang benar itu adalah Kristen yang jujur, bahwa sebenarnya menurut pendiri agama Kristen yang adalah Paulus, itu orang Kristen tidak boleh mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, nggak boleh. Lepas totalitas Taurat itu. Karena kapan Taurat itu masih dianggap ada kebenaran di dalamnya, maka sia-sialah kematian Kristus, makhluk padang gurun yang datang kemudian kepada Paulus. Itu sia-sia. Jadi Kristen yang benar harus melepaskan Taurat. Jangan bawa-bawa Tuhannya Yahudi dalam hal ini, tapi harus membawa Tuhannya Romawi. Maka apa rujukannya? Rujukannya ya Efesus 2 nomor Bang Suba, 6, 7 dan 8. Lemon. Ya, silakan. Ini Silakan, saya mau bertanya dikit aja, Bang Suma. Apa menurut Bang Suma si kemarin waktu debat sama RK itu, atau pernah saya dengar debat sama Edis TV? Ya, Coba jelasin ke saya. Gimana di situ? Apa Bang Suma merasa lebih benar dari mereka, atau jawab jujur? Ini jujur, saya tanya. Atau apakah ada kebenaran di dalam pernyataan mereka yang mengarah pada sebuah data? jadi gini, saudara, terkait dengan RK, ketika dia minta pernyataan saya, apakah Bang Suma setuju anak Maria itu Kristus? Saya katakan setuju, karena memang dia adalah manusia yang diurapi, jelas itu. Tapi karena gara-gara saya setuju bahwa Yesus adalah Kristus anak Maria, malah saya dinyatakan kalah. Harusnya yang kalah itu dia. Kenapa? Kalau yang mereka sembah itu adalah anak Maria, satu, mereka menyembah manusia. Dua, berarti mereka mengingkari Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun. Kenapa? Karena Kristus yang datang kepada padang gurun di Paulus di padang gurun itu bukan manusia. Sedangkan Kristus anak Maria jelas adalah manusia. Dua Kristus yang berbeda. Harusnya dia yang kalah, bukan Bang Suma yang kalah. Kalau dia mengiyakan bahwa Kristus yang dia sembah adalah Kristus anak Maria, berarti dia kalah, keteteran 2 poin. Pertama, ternyata yang disembah oleh orang-orang di gereja itu manusia, anak tirinya Yusuf. Ternyata orang Kristen ini bertuhan kepada manusia anak Yahudi dari keturunan Yehuda, cucunya Nabi Daud alaihissalam, bukan makhluk yang keluar dari kubur yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi, bukan makhluk yang mengaku Yesus di Pulau Patmos yang dia katakan akulah Alfa dan Omega, bintang timur. Gereja harus menanggalkan itu. Kalau menyatakan dengan kekalahan secara absolut ada di pihak Bang Suma. Tapi kan dia dimenangkan hanya karena aturan yang dibuat-buat. Sementara kalau Anda jeli melihat diskusi itu, yang kalah itu mereka. Kenapa? Dia mengakui kalau yang mereka sembah itu manusia. Kalau Kristen ternyata terciduk menyembah anak manusia, sepupunya Yohanes, ponaannya Elizabeth, maka gulung semua, bubarkan itu gereja. Ternyata Kristen ini penyembah makhluk. Iya toh? Kalau saudara mengakui dan mengiyakan bahwa RK itu setuju yang mereka sembah adalah Kristus anak orang, maka yuk mari kita gaungkan, ternyata Kristen ini penyembah manusia. Dah selesai kan? Ya sih, yang di situ sih menyayangkan ya, saya kalah dengan pada aturan saat itu. Bang Suma tidak mengklarifikasi kalau iya silakan, nggak apa-apa. Bang Suma merasa RK itu salah, saya yang benar. Kenapa nggak klarifikasi gitu? Terus kembali ke masalah Edis TV. Saya sering lihat debat Bang Suma sama Edis TV. Di situ ada beberapa argumen yang disampaikan Edis TV tentang keislaman, tapi di situ notabene juga Bang Suma banyak juga yang saya lihat ada kekurangan. Maksud saya gini, menurut Bang Suma apakah Edis TV itu dapat dikatakan benar menurut Bang Suma ya?
Ya, jadi kalau saya disuruh belajar anak TK usia 3 tahun tentang Al-Quran dibandingkan kepada Edis, saya lebih memilih belajar kepada anak TK usia 3 tahun daripada ke Edis. Kenapa? Edis itu bukan paham Al-Quran. Edis itu cuman menguasai ilmu framing, logical falasi yang dia punya. Tapi untuk memahami Quran, Edis nggak ada ilmu. Layangan tantangan saya udah sampai ke dia. Apa yang saya katakan? Mari kita diskusi head to head. Temanya 2 Kristus versus 2 Rab. Sampai hari ini belum ada jawaban. Tapi Bang Suma, Edis TV itu membawa sebuah data yang valid, yang sering saya buka juga ada terjemahan pada Quran. Itu valid loh, itu benar. Terus banyak juga orang Muslim yang sulit menjawab tentang 2 robnya di agama Muslim. Itu yang menjadi kebingungan. Terus saya bilang, ternyata di Muslim juga ada 2 rob, karena ada beberapa orang Muslim saya lihat mengakui bahwa Muhammad itu disetarakan dengan Allah gitu. Tidak ada umat Islam yang menyetarakan Allah dengan Nabi Muhammad, itu enggak ada. Ada loh Bang, caranya ada beberapa itu Kristen umat Muslim yang ke Islam-Islaman yang nyamar-nyamar jadi Islam, yang sudah disetting oleh Edis di belakang layar. Seperti seorang yang mengaku dari Malaysia bernama Lina itu Kristen. Tapi saya udah cek sih. Gak bisa Bang, gak bisa. Coba sekarang. Coba sekarang. Di mana dalilnya di dalam kitabnya umat Islam Nabi Muhammad itu setara dengan Allah? Mana dalilnya? Itu cuman logika yang dibuat-buat. Logika falsi yang dibuat oleh Edis. Bagaimana seorang Edis yang tidak mengerti Al-Ijazul Balagha mau menjelaskan tentang isi Quran, yang tidak paham tentang Al-Ijazul Tashri mau menjelaskan tentang Al-Quran? Bagaimana mungkin anak TK yang membaca buku sampul kedokteran lalu buka praktek? Nggak bisa. Iya sih Bang Suma, memang begitu sih. Tapi si Edis selalu, ini yang kebingungan saya, si Edis membawa data dan itu benar menurut data saya. Data apa yang dia bawa? Sekarang begini saudara, saya seorang Muslim. Gini, Bang Suma. Sabar. Gini. Sabar. Ketika ada data tertulis Ra Ha Mim dibaca Rohim, bolehkah Anda mendefinisikan kata Rohim dalam Al-Quran ini? Silakan. Apa itu Rohim? Enggak, kalau saya enggak menguasai itu Bang Suma. Jadi menurut tradisi Quran, Rohim itu kasih. Menurut tradisi Edis, Rohim itu perut. Nyambung enggak? Kenapa Edis mengatakan Rohim itu perut? Karena dia tahu dalam rahim wanita itu, di dalam diri wanita itu ada disebut rahim. Rahim itu perut, kandungan. Dia memaknai Al-Quran dengan definisi rasa bahasa Indonesia. Nyambung nggak dengan kaidah Islam? Nggak nyambung. Ada data, ada. Dia bawa kata rahim. Rahim itu data. Begitu dia jelaskan, ternyata rahim menurut dia itu adalah kandungan, isi perut wanita. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak ngerti Al-Ijazul Balag, Al-Ijazul Tashri, Al-Ijazul Ilmi. Dia nggak paham. Ada data dia bawa, tapi data itu digunakan untuk logical falasi. Dia hanya menggunakan data itu menipu sesamanya orang bahlul. Orang paham Quran mana bisa? Orang dia baca Quran aja nggak bisa. Disuruh baca ejaan Al-Quran nggak bisa. Sedangkan kaidah memahami Al-Quran itu ada yang disebut Al-Ijazul Adadi, Al-Ijazul Ilmi, Al-Ijazul Tashri, Al-Ijazul Balag dan seterusnya. Ada i'ram, ada balagha, ada nahwu, ada sarab, ada tafsir. Ilmunya itu berlandaskan kepada disiplin ilmu Quran. Edis punya ilmu apa? Yang Edis punya hanya ilmu congor. Yang penting terjemahannya begini. Oh begini, oh ternyata begini. Ya itu ternyata buat dia, perspektif dia. Sedangkan belajar Quran itu kaidah pertama, pintunya adalah qiraat. Tidak bisa qiraat menjelaskan Al-Quran. Hei, bagaimana bisa? Yang percaya hanya pasien-pasien rusak. Begitu saudara.
Edis iya, bagi Bang Suma. orang yang tak berilmu hebat. Tapi bagi kami dia hanyalah seekor kambing yang diberi ruh untuk berbicara layaknya manusia. Iya sih, soalnya ada beberapa data juga Bang Suma yang pernah saya lihat Bang Suma mengutip Bible, ternyata itu juga salah. Apakah Yang mana? Kenapa Bang Suma udah tahu itu salah kok terus merasa benar? Coba tunjukkan yang mana yang salah. Bentar Karena ya, di saya Indonesia cari ya. ini, Karena saudara, ada ayat yang Bang Suma mengutip bahwa Tuhan orang Kristen itu menyuruh membunuh, bunuhlah mereka gini-gini. Ternyata setelah saya baca nggak seperti itu. Inilah kelemahan orang Kristen karena akal sudah dimatikan oleh Paulus berdasarkan perintahnya di dalam 1 Korintus 1:19. Aku Paulus mematikan akal orang cerdas dan kecerdasan orang-orang yang bijak aku lenyapkan. Makanya itu seperti ini. Kalau dalil yang saya bacakan itu Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 adalah salah, maka Kristen benar. Saya bacakan kepada Anda biar Anda paham. Sebentar teman-teman, biar kemudian kita pahamkan kepada saudara kita ini bahwa Bang Suma itu justru menolong gereja untuk melancarkan aksi tipu-tipu dan penyesatan manusia. Nih, dengarkan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalau agama Kristen itu agama benar, dalil ini harus dirubah. Kalau Kristen itu agama yang benar dari Tuhan, maka dalil ini harus dirubah. Kenapa? Satu, Yesus adalah orang yang benar. Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya, berdasarkan Keluaran 23, 7 dan 8, boleh enggak Yesus itu dibunuh? Enggak boleh. Tetapi karena Kristen dianggap agama benar, maka dalil Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini harus dirubah. Supaya Kristen menjadi benar. Maka ketika dia dirubah, apa bunyinya? Supaya Kristen itu benar. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar boleh kamu bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Rubah. Harus kau rubah. Supaya ajaran Kristen sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau tidak dirubah, maka agama Kristen kembalinya ke dalam api neraka. Kenapa? Ini larangan Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Itu kata Tuhannya di dalam kitab yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Keluaran 23? Tidak boleh. Tetapi katanya bunuh Yesus itu menyebabkan keselamatan. Bunuh Yesus itu menyebabkan dosa-dosa waris itu dihapuskan. Berarti dalil ini harus diganti. Dalil ini harus diganti. Karena Yesus berkata, sekali lagi. Karena Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Apa kata Yesus? Memang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Bukankah Keluaran itu bagian daripada kitab Taurat? Harus digenapi. Apa itu? Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh dibunuh. Coba digenapi itu. Boleh nggak dibunuh Yesus? Nggak boleh. Tapi menurut gereja, membunuh Yesus itu adalah kehendak Tuhan sehingga dosa-dosa dihapuskan. Maka dalil ini harus dirubah. Pengikut-pengikut Paulus manusia cerdik, licik dan culas memotong piti-piti, memotong pernyataan saya itu lalu mereka buat piti seakan-akan saya merubah isi Bible. Apa hubungannya Keluaran ini dengan Yesus? Yesus mengatakan di Lukas 24 nomor 44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Ya harus digenapi. Itu hubungannya. Yesus tidak pernah menyebut harus digenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam Filipi, Roma, Galatia, Efesus, Timotius. Tak ada. Yesus mengatakan yang harus digenapi menurut Yesus yang tertulis di Taurat. Berarti Keluaran 23 apa itu? Jangan kau bunuh Yesus. Jangan kau bunuh anak Maria. Jangan kau bunuh ponakan Elizabeth. Jangan. Membunuh Yesus adalah melanggar firman Tuhan. Berarti Kristen adalah agama yang melanggar firman Tuhan. Maka Kristen harus ditenggelamkan. Maksud saya gini,
Gantian lah. Pada kutipan ayat itu, Gantian lah. kalau Iya. menurut saya ya. Oke, lanjut. Jadi gini Juma. Kalau kau mengartikan ayat sembarangan maka kau tersesat. Lalu apa arti dari tapi gini, Keluaran bentar, 23 ini? gantian, Coba. nanti kau Coba lagi Anda ngomong. jelaskan. Saya kasih ruang Nanti kau- kepada Anda menjelaskan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Saya diam. Saya ingin penjelasan Anda tentang dalil ini. Boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Silakan. Saya ingin Tak dengar. ada hubungannya ayat itu dengan Yesus. Nah, inilah kesalahanmu. Yesus yang berkata harus digenapi tentang aku yang tertulis di dalam Taurat. Kok Anda mengatakan gak ada hubungannya? Oke lah Juma. Jadi gini Juma, Kok aku mau oke? tanya sama kau nih. Enggak, bentar. Sok paten Aku tapi mau ilmu tanya gak sama ada. kau nih. Sok Aku cantik sudah tapi jawab, itu berkumis. nggak ada. Kan udah ku jawab, itu nggak ada hubungannya sama Yesus, oke? Terus Yesusnya aku mau tanya nih mengatakan sama kau, Juma. harus terjadi. Hei, Yesus yang mengatakan harus terjadi. Kok Anda mengatakan tak ada hubungannya? Yang dimaksud harus terjadi itu adalah penebusan nubuatan Nenek tentang Ukiper. dia, bukan Coba tentang kau tunjukkan yang di dalam katakan kitab tadi, sekarang Juma. begini. Coba kau tunjukkan di dalam Taurat tentang penebusan itu apa? Ada enggak di dalam Taurat penebusan dosa menggunakan anak manusia? Ada enggak? Nubuatan tentang dia, bahwa dia akan datang sebagai juru selamat. Pandai-pandaian Begitu, nubuatan Juma. sok paten. Makanya gini Juma, kau menyandingkan ayat. Sekarang tapi kau tidak tunjukkan. sesuai. Kamu Gini loh, tunjukkan gini, di bentar. mana Bentar, nanti nubuatannya kau jawab. di Taurat. Nanti kau jawab. Bentar. Kau tunjukkan di mana nubuatan di dalam Taurat membunuh manusia untuk menebus dosa manusia. Tunjukkan. Kalau ayat seperti yang kau kehendaki nggak ada. Jadi Jadi gini, katanya ada nubuatan penebusan di Taurat. nubuatan tentang kedatangannya, bukan nubuatan tentang pembunuhan. Kalau Gimana? kedatangannya Gini, seluruh Juma. manusia juga tahu, koclo. Kedatangan Yesus itu juga semua kau orang paham tahu. sedikit. Yang dimaksud di sini, yang saya diprotes tadi itu Keluaran 23 nomor 7 nomor 28, kampret. Jadi protes lah orang kau sandingkan dengan Yesus, kan gak ada hubungannya di Kan situ. Yesus yang berkata, tuyul, Yesus berkata harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Yesus yang berkata, kok kamu yang membatasi? Lul. Ini wajib Oke, Juma, bodoh aku memang. mau Kalau nanya orang satu hal Kristen sama itu kau nih. wajib Aku ada yang bodoh. menggeliti. Orang Bentar, aku Kristen ada yang itu wajib menggeliti bodoh. pertanyaanku sama kau, Juma. Wajib bahlul kalau jadi Kristen. Bentar, Wajib. Juma. Ada Nggak boleh satu tidak. pertanyaanku nih. Karena aku ada temukan videomu, kau bilang Cuma kalau Allah menurut SWT itu saya, sama dengan dia Muhammad. Betul Kasih nggak? alasan penjelasan dulu mereka, Bang Suma gitu. Iya, saya udah jelasin. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu dalilnya jelas. Haruslah kau jauhkan dirimu. Perintah harus itu harus. Harus ya harus, Bang. Ini perintah Tuhan kan? Harus. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Harus. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Jadi jangan Anda mengatakan ada nubuatannya, orang benar harus dibunuh. Kan perintahnya harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Artinya apa? Karena Kristen ini sudah terbentuk menjadi sebuah organisasi yang besar, maka dunia harus menjauhkan diri dari agama Kristen. Mana dalilnya agar menjauhkan diri dari agama Kristen? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Kristen itu perkara. Datang membawa perkara, Tuhan nusul ke bumi, orang benar yang turun ke bumi, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dimuliakan Tuhan, dia adalah jalan kebenaran, kudu wajib dibunuh secara terkutuk di atas tiang salib. Perintah Tuhannya percaya atau jangan percaya? Jauhi atau dekati? Perintah Tuhannya jauhi. Kamu harus menjauhi agama Kristen. Dalilnya Keluaran 23 nomor 7. Jelas itu. Bisanya Bang cuma Suma yang cengengesan. saya Oke, udah begini. Juma. Udah Juma. Bang Suma, saya bingung gini. Kenapa Bang Suma yang tidak mengimani agama Kristen terus bisa menafsirkan secara perspektifnya Bang Suma tentang ayat itu? Dan Karena tentang kekristenan. Karena Kristen tidak jujur mentafsirkan kitabnya Yahudi yang mereka rampok dari meja Yudaism. Karena Kristen ke Indonesia diajarkan untuk mengkristenkan umat Islam. Karena Kristen adalah agama yang mewajibkan orang Islam ikut menjadi pengikut makhluk yang ada dalam padang gurun yang mengaku sebagai Kristus. Karena Kristen adalah agama misi. Karena Kristen adalah agama yang menginginkan umat Islam itu murtad semuanya menjadi pengikut makhluk terkutuk yang mati di atas tiang salib.
Paham? Ya iyalah, karena ajaran Islam kan nggak benar. Apanya yang tidak benar ajaran agama Islam itu? Kau bilang Muhammad sama dengan Allah. Di mana dalilnya Nabi Muhammad itu sama dengan Allah? Ini kutunjukkan videomu. Silakan. Nah, ini ya, dengar ya. Videomu sendiri ini Juma. Silahkan, saya paham, saya ngerti. Saya 9 nomor 6. Abang izin bertanya boleh bang? Sabar, biarkan dulu wanita kelaki-lakian ini menunjukkan videonya. Silakan. Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Tidak ada alam semesta, tidak ada malaikat, tidak ada surga, tak ada neraka kalau tidak ada Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tak ada alam semesta. Apa berani malaikat? Bertanya ke Nabi Muhammad. Kalau Muhammad itu dia adalah Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu Allah. Apa itu? Woi, musik. Apa itu? Kau mau putar apa kau? Pengikut Paulus, penyembah makhluk Kristus. Tadi saya padang dengar gurun. Apa kayaknya yang itu kau pernyataan si Abdul Sebentar, Somad ya. suaramu Bang Suma. sebentar lagi, suaramu sebentar lagi. Oh. Sabar. Ya udah lu putarnya pas suaranya aja, jangan pakai musik lah. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah apa? Allah yang Oh, saya jawab. Saya jawab samamu. Saya sedang menanggapi Yesaya. Dengar. Saya sedang sudah, saya sudah paham itu. Itu potongan-potongan. Saya menanggapi iman butanya Kristen yang mengatakan Yesaya 96 itu adalah Yesus. Oke, di mana di sana yang ditujukan dalil itu adalah Raja Hezekia. Hezekia manusia, disebut Allah yang perkasa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau melihat satu masalah itu lihat latar belakangnya. Jangan Anda cuma editan-editan sama tadi yang keluaran 23 itu. Sama. Ini bukan editan, Juma, ini suaramu loh. Itu suara saya betul. Tetapi yang dibahas di situ Yesaya 9 nomor 6, di mana tanggapan Kristen, dengar sabar, saya yang punya suara, saya yang harus klarifikasi, oke? Anda hanyalah kutu busuk yang tidak mengerti apa-apa. Dengarkan. Yesaya 9 nomor 6 itu tuduhan kafir laknatullah Kristen mengatakan bahwa itu untuk Yesus. Bagaimana mungkin Yesus disebut Raja Damai? Nabi Muhammad disebut Raja wajar, beliau Raja besar. Mendamaikan seluruh kabilah-kabilah Arab, mendamaikan antara Mekah, Madinah, mendamaikan seluruh Indonesia pun didamaikannya. Aura ajarannya, bias cahaya keislaman yang dibawa. Indonesia damai sejahtera, mengusir penjajah yang beragama Kristen. Dia Raja Damai. Indonesia kacau balau, hancur 350 tahun. Ledakan bom di mana-mana, pembakaran kemudian masjid dan juga pesantren di mana-mana. Pemakaman 40.000 jiwa terjadi di mana-mana. Pelakunya Kristen. Tak ada kemudian kedamaian di Nusantara ini. Masuk Islam kemudian ajaran Nabi Muhammad lantas menjadikan Nusantara ini damai sejahtera. Itu yang disebut Raja Damai, Sarsalun. Bang Suma, saya Yesus mengerti. mendamaikan siapa? Yesus. Siapa yang didamaikan oleh Yesus? Tak ada, Cak Ayu. Juma. Apa yang didamaikan oleh Yesus? Coba apa? Adakah Allah di Indonesia bang? Apa yang didamaikan oleh Yesus? Jadi dalil Yesaya 9 nomor 6 itu kalau dipaksakan untuk dibawa ke Yesus, maka lebih pantas untuk nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang betul. Bang Suma, pertanyaan Apakah saya ada gini Allah boleh di nggak? Indonesia? Tidak bang Suma, sehingga dia bisa memerdekakan Indonesia. Bisa buktikan. Apa? Ulang pertanyaannya. Apakah ada Allah di Indonesia sehingga dia memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Ada tidak? Allah pencipta langit dan bumi, bukan seorang bayi yang usul ke bumi untuk isap puting. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Jangankan di Indonesia, alam jagat raya, langit dan bumi beserta keduanya, beserta isi yang ada di antara keduanya adalah milik kepunyaan Allah, dan Allah tidak pernah lengah setitik pun dari makhluknya.
Tidak Saya seperti buktikan, ya. Yesus. Tuhan kau itu Yesus, tidur, buktikan. Saya lemah buktikan. dan seterusnya. Sebentar, Silakan. saya buktikan. Saya Silakan. buktikan. Silakan. Ketika Anda sholat, arah kiblat Anda kemana? Arah kiblatnya, arah ibadahnya ke Mekah. Kenapa ke Mukarramah. Mekah? Itu perintah Tuhan kami. Perintah apa? Perintah apa? Perintah Coba. untuk mengarahkan wajah ke Ka'bah. Di mana itu? Di mana? Al-Quran coba sebutkan. Al-Quran yang mengatakan Coba itu. sebutkan. Coba sebutkan. Al-Quran yang memerintahkan. Sama Coba dengan di sebutkan. dalam sama di dalam kitabnya orang Yahudi pun diperintahkan bahwa seluruh umat tadinya memiliki kiblat. Hanya orang Kristen yang tidak punya kiblat. Dalilmu mana? Dalilmu Al-Quran. mana? Al-Quran Saya di dalam menjelaskan. Bible ada Kalau dalil. saya tunjukkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Kau mau apa? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Kau mau Sebutkan apa? apa itu? Apa itu? Sok paten, jangan sok cantik. Udah, sekarang kau tunjukkan di mana kiblatnya orang Kristen. Saya Mana? menunjukkan kepada Anda di kitab bilangan sebentar. Itu Anda kitabnya tidak bisa orang menjawab, Yahudi, ya. Anda tidak perampok, bisa menjawab. perampok. Sebentar. Hei, perampok, Anda tidak bisa menjawab bahwa itu perintah. maling, maling, kuclo, maling rampok. Cuma, Kitabnya cuma Yahudi. saya bertanya sedikit, boleh nggak, Diam dulu, Bang? saudara. Diam dulu. Saya minta agama Kristen, bukan agama Tidak Yahudi. bisa menjawab. Saya minta kitabnya. Hei. Saya minta dalil dari kitabmu, bukan kitabnya Yahudi. Tunjukkan, silakan. Kalau Al-Quran jelas. Ini kitab kami. Taqalluba Sebentar. wajhika fis sama, falanuwalliyannaka kiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dalil Quran. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil kiblat di kitabmu. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi. Kurobek nanti mulut kau. Kitabmu sendiri yang kau bawa. Perjanjian baru. Kitabnya Artinya- Kristen itu adalah perjanjian baru, bukan Artinya perjanjian bahwa lama. Karena Allah melihat Muhammad. jadi Saya suruh kau kalian minta bertindak tunjukkan menurut dalil. menurut Saya Muhammad. kasih dalil. Sekarang giliranmu tunjukkan dalil di perjanjian baru. Bahlul, di kitabmu di perjanjian barumu tunjukkan Enggak, arah kita kiblatmu saya di jawab mana. kau, saya jawab kau nanti ini. Dengar. Oh, kalau kau Dengar, tidak doa. bisa jawab saya, kau turun. Jangan sok cantik depan saya. Saya kalau orang Kristen berdebat dengan saya tak ada ilmunya, itu seperti monyet yang dikasih kemampuan berbicara. Kau turun. Kau turun. Kalau kau tidak bisa tunjukkan dalil di agamamu, jangan kau pakai kitab agamanya orang Yahudi. Jangan. Itu bukan kitabmu, Bang, itu kitab cuma saya curian. bertanya sedikit, boleh nggak? Ya, silakan. Ini kebiasaan Kristen ini. Tadi saya menyimak Sedikit-sedikit tentang- lari di kitabnya Yahudi, sedikit-sedikit lari di kitabnya Yahudi. Berdiri sendiri dong. Agama Vatikan Romawi berdiri sendiri dong. Jangan ambil dari kitab curian. Lanjut. Tadi Bang Suma ada pernyataan dari Ustadz Abdul Somad itu, katanya kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada semuanya. Jadi apakah dari pernyataan itu kalau saya mendefinisikan bahwa Abdul Somad menganggap Nabi Muhammad itu setara dengan Allah, bisa nggak ke situ? Oh enggak bisa, Bung. Allah menciptakan alam semesta dengan nur Muhammad. Itu jelas itu. Allah menerangkan dalam Al-Quran surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ar, mathalu nurihi kamishqa fiha misbah. Jadi orang Kristen tidak akan pernah paham itu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nur yang diciptakan oleh Allah untuk menciptakan alam semesta itu berbeda dengan kemanusiaan Nabi Muhammad. Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad itu adalah berbeda. Jangan kamu anggap. Sedangkan kalau berbicara dengan tentang Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada manusia, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Aku Nabi Muhammad tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib la lastaqzartu minal khair. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Aku tidak bisa dari diriku sendiri kecuali atas izin Allah. Tuh. Jadi Nur Muhammad dan Nabi Muhammad itu adalah dua kaidah yang berbeda. Yang diterangkan guru saya, Ustadz Uwas itu Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Kesalahan orang Kristen yaitu dianggapnya Nur Muhammad itu adalah anak dari Abdullah dan Aminah. Iya Bang Suma, mengerti Pak.
Terus Silakan. kenapa Allah nggak memakai nur-nur Nabi yang sebelum Nabi Muhammad? Kenapa harus Nabi Muhammad? Karena Nabi Padahal Muhammad ada itu banyak- makhluk yang termulia di dalam kehidupan umat Islam yang disampaikan melalui Al-Quran. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Allah itu menjelaskan- lebih memprioritaskan umat muslim ya. Betul. Makanya dia ditunjuk sebagai khataman nabiyyin. Dia ditunjuk sebagai rasul penutup. Wa idh ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian di alam roh dari seluruh nabi-nabi yang akan diutus oleh Allah di atas muka bumi. Apa kata Allah? Manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian agung denganku atas demikian itu? Mereka para nabi pun mengatakan, kami setuju. Kami setuju, kami berikrar, kami paham. Kalau akrarna, maka kata Allah, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku Tuhanmu pun bersaksi bersama kamu tentang kuutusnya seorang rasul manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 81. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia. Di antara seluruh makhluknya Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia. Maka Allah menciptakan alam semesta dengan nur Muhammad. Begitu saudara. Cuma, apakah Yuk, ikut. mulia itu, kemuliaan itu hanya milik Allah, nggak bisa milik manusia? Makhluk yang ada di atas muka bumi dan yang ada di atas langit itu adalah serpihan-serpihan cahaya yang berasal dari Allah itu sendiri. Mulianya makhluk cerminan kemuliaan Sang Pencipta. Manusia itu mulia, Penciptanya maha mulia. Manusia itu mendengar, Penciptanya maha mendengar. Manusia itu melihat, makhluk itu melihat, Penciptanya maha melihat. Kemuliaan yang dimiliki oleh makhluk itu hanyalah bias dari kemahamuliaan Tuhan Penciptanya. Barakallahu fikum, Bang Afidah. Masya Allah. Begitu saudara. Kita ini siapa? Kita ini berarti- serpihan. Alam semesta ini siapa? Alam semesta ini serpihan. Serpihan apa? Serpihan keberadaan Sang Ada. Siapa dia? Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Alam semesta ini tak ada. Yang ada itu hanya Allah. Sehingga alam semesta ini adalah jejak yang disimpan oleh Allah bahwa Allah itu ada. Adanya alam semesta, bukti adanya Allah. Tidak adanya alam semesta, kita tidak bisa meraba. Kenapa? Karena kita sendiri tak ada. Makanya agama yang benar adalah agama yang berkesinambungan antara kitab sucinya dengan akalnya. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi memberikan jejak rambu-rambu kepada makhluknya bernama manusia untuk kemudian menjadi titah yang dirambah kemudian hari demi hari, minggu demi bulan, tahun untuk sampai kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara akal. Orang yang menggunakan akalnya akan tahu jejak kembali kepada Tuhannya. Tetapi orang yang mati akalnya, dia tidak akan tahu cara jalan menuju kepada Tuhannya. Maka akal dan ruh yang ada pada diri manusia, dua serpihan cahaya yang penciptanya titipkan. Engkau ingin tahu siapa aku? Tanya hatimu, tanya akalmu. Tapi di Kristen akal harus mati. Bagaimana mau kembali kepada Tuhan yang benar? Mentok-mentoknya apa? Sampai kepada makhluk padang gurun yang mengaku Kristus ujung-ujungnya. Kenapa? Akal mati, hati gelap, kuping tuli, tak mendengar apa-apa. Oke, Bang Mulut Sumat, bisu terakhir untuk saya menyatakan udah sebuah kebenaran. mengerti. Silakan. Terakhir aja biar saya turun. Silakan. Ini Bang Sumat, kalau saya baca definisi mulia itu mulia itu sangat besar loh, artinya luas. Tetapi setelah banyak saya mendengar dan memahami, ada beberapa sifat Nabi Muhammad yang tidak bisa disetarakan dengan kata mulia itu, Bang Suma. Bisa nggak saya menerima penjelasan itu? Iya, jadi begini saudara. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa tentang dirinya di sana. Allahu la ilaha illa
illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi Allah ketika dia mengatakan kemahamuliaannya, maka ketika berbicara maha mulia, al-aliyyul azim, maka Allah sedang berbicara hakikat ketuhanan. Sedangkan kata mulia ini sendiri definisinya apa? Luhur, baik budi, tinggi, pangkat, berbicara mengenai terhormat atau kemuliaan atau martabat atau pangkat atau kedudukan. Nabi Muhammad punya kedudukan. Jadi kalau berbicara kata mulia itu spesifik dengan kata luhur, baik, berharga, tinggi kedudukan, memiliki martabat dan seterusnya. Nabi Muhammad memiliki itu, yes, maka dia mulia. Sedangkan maha mulia itu hanya ada pada sisi Allah. Nabi Muhammad bukan maha mulia, enggak. Kalau Nabi Muhammad duduk pada perkara maha mulia berarti dia Tuhan dong. Tidak, Nabi Muhammad tidak ada gelar maha mulia. Yang memiliki gelar maha mulia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kehilapan beliau sebagai manusia, wajar. Wajar. Kalau dia hilaf, karena dia manusia biasa, hanya diberi karunia kemuliaan sebagai nabi dan rasul. Inilah kesalahan orang-orang Kristen, utamanya ternaknya Edis, itu menganggap Nabi Muhammad itu setara dengan Allah. Kelirunya itu di situ. Berarti itu Silakan. kehilafan saja ya. Daripada mulianya Nabi Muhammad ada perbuatan yang tidak bisa dicocokkan dengan mulia, itu adalah sebuah kehilafan ya. Ya, maksud itu Anda aja kan maksud bertanya, saya ada Nabi Muhammad bukti. maha mulia. Saya katakan enggak. Nabi Muhammad itu makhluk yang mulia. Bukan. Apa Maksud yang saya salah nggak dari bicara Nabi Muhammad maha menurut mulia. saudara yang mencederai kemuliaan? bicara Apa yang salah? Contoh. Yang mulia. Contoh. Sifatnya Iya, Nabi apa Muhammad. yang salah pada diri Karena Nabi Muhammad yang mulia ada ini? beberapa, iya, contohnya kayak gimana Nabi Muhammad itu mau mengawini seorang anak kecil yang di bawah Mengawini umur. anak Terus- seorang anak kecil itu mengganggu kemuliaan. Ya, menurut karena itu saudara. tidak itu enggak mencerminkan sifat yang mulia. Karena Anda menilainya di zaman sekarang dan Anda menilainya Nabi Muhammad itu manusia biasa. Beda. Kalau seorang Jadi Buddha, Nabi Muhammad bukan manusia biasa ya, maksudnya. Sabar. Kalau kalau seorang Buddha menikahi anak kecil itu sesuatu yang kemudian setara dengan kodratnya, kadarnya. Seorang raja, seorang pemimpin menikahi seorang yang berusia 6 tahun menurut hadits, menikahinya bukan menggauli. Menikahi artinya menghalalkan dia untuk menjadi orang yang intim kepadanya agar wanita tersebut menghafalkan hadits-hadits yang kelak akan menjadi hukum seluruh dunia. Seorang wanita dan seorang laki-laki mulia yang menjaga kemudian derajat kemuliaannya ingin mengajar seorang wanita tentang sesuatu yang sensitif pada diri wanita. Apakah dibenarkan? Tidak. Tapi kalau wanita itu sudah halal, apapun bisa dilakukan. Maka pembelajaran yang diterima adalah tentang hukum mahram dan hukum bukan mahram. Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah karena perintah Allah. Tujuannya apa? Untuk menciptakan Siti Aisyah sebagai penghafal hadits yang intim terhadap keislaman, yang sangat-sangat tabu didengarkan oleh telinga-telinga manusia. Maka yang harus mengetahui ini adalah orang yang intim kepada Rasulullah, karena berbicara tentang kewanitaan. Maka Nabi Muhammad karena ada perintah untuk menyampaikan hal itu, satu-satunya wanita penghafal hadits terbanyak adalah Siti Aisyah. Apa manfaatnya? Seluruh dunia memahami tentang konsep ilmu fikih, tentang wanita, tentang kesuburan, tentang nifas, tentang haid. Itu hikmahnya. Hikmah yang kedua adalah Siti Aisyah adalah seorang wanita yang sangat-sangat mencintai suaminya. Dulu
di zaman Rasulullah ketika perang Uhud terjadi, aturan mainnya adalah tidak boleh ikut perang Uhud atau perang Badar kalau usia masih 15 tahun ke bawah. Nggak boleh. Nah, saat perang Uhud secara historis, sejarah, Siti Aisyah ikut. Berarti sama dengan perang Badar, perang Uhud, itu Siti Aisyah usia sudah 15 tahun minimal. Beliau ikut. Bukti bahwa dia sudah 15 tahun ke atas. Dan saat perang Badar, saudara, Siti Aisyah belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadits yang menceritakan beliau dinikahi Rasulullah usia 6 tahun itu pengabarannya sahih, tetapi implementasi secara histori itu keliru. Berarti yang salah yang hadis itu ya bang? Tidak Sohihnya salah. Pemberitaannya secara pengabaran betul. Tapi histori yang sebenarnya adalah Siti Aisyah usia 15 tahun belum dinikahi oleh baginda Rasulullah. Sebab pada saat perang Uhud, Siti Aisyah belum pernah dinikahi oleh Rasulullah. Sedangkan pada saat perang Uhud, Siti Aisyah sudah usia 15 tahun minimal. Bang Suma, ini pernyataan Bang Suma itu kadang berbeda dengan yang pernah saya dengar pernyataannya Buya Syakur. Apakah Buya Syakur yang keliru atau Bang Suma yang keliru? Apa yang dikatakan oleh Buya Syakur? Karena Buya Syakur itu pernah menjelaskan tentang nilai ilmu fikih yang seperti Bang Suma jelaskan tadi. Apa itu? Ya. Tentang Siti Aisyah itu pernikahan anak di bawah umur, dia juga pernah menjelaskan itu sampai kalau berdasarkan hadis, tadi kan saya sudah menjelaskan kepada saudara. Kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan di Irak, saya katakan iya, Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun dan serumah di usia 9 tahun. Orang Arab, Bung, 1400 tahun silam, kalau usia 9 tahun itu sudah sama setara dengan zaman sekarang orang Indonesia 20 tahun. Oh, itu tafsirnya Bang Sumaya. Oh, bukan saudara. Oh, bukan ya, bukan. Keadaan fisik orang yang hidup di padang gurun dengan orang yang hidup di Indonesia itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman Rasulullah menikah di usia itu adalah hal yang lumrah. Jangankan zaman Rasulullah 1400 tahun silam, dulu bahkan sekarang nih nenek-nenek kita, kakek-kakek kita itu SD sudah pada menikah itu. Nenek-nenek kita dulu SD kelas 5 begitu sudah keluar puting sebesar jagung nikah. Belum haid sudah nikah. Itu zaman sekarang. Bagaimana zaman dulu? Bagaimana zaman pra sebelum Masehi? Di zamannya Yusuf aja, Rifka pada zaman Yakub, Ishak itu dinikahi usia 3 tahun. Dan anehnya saudara, saya sebagai penggiat pelajar Bible, sebagai penggiat nih, saya puluhan tahun mengkaji Bible dari A sampai Z, dari Z sampai A, dari muka belakang samping kiri kanan. Tidak ada saya temukan satu dalil pun di dalam Bible kalau digabungkan kitabnya Yahudi dan kitabnya Romawi menjadi satu, disebut sebagai Bible atau Biblika. Saya tidak menemukan batas usia wanita dinikahi di dalam Bible. Gak ada batasan. Kalau di Islam kan jelas balik. Pada saat mereka balik itu apa? Pada usia mereka sudah haid, mimpi basah, boleh menikah. Tapi kalau di Kristen tidak ada batasan. Usia 1 hari, usia 2 hari, 3 hari. Kalau kita lihat dalam kitab Bilangan 31, nomor 17-18, boleh menikahi wanita 1 hari. Yang penting dia masih perawan. Tetapi wanita yang masih perawan boleh kamu ambil sebagai milikmu. Itu dalil, itu perintah. Tapi yang tidak perawan bunuhlah. Nah, itu perintah di dalam kitab Bilangan 31. Begitu saudara. Jadi oke Bang Suma. Ya, silakan. Bang Suma, ada gini Bang Suma. Ada pernah saya lihat Edis mengutip bahwa ada ayat yang mengatakan enggak, bukan. Saya hanya pengen cari pembenaran apakah
yang Edis selalu bilang itu benar karena saya tidak tahu kan, atau Apa hanya itu? framing atau pembodohan. Apa itu? Jadi seperti gini, ada ayat yang dia menyatakan, dia mengutip bahwa Nabi Muhammad mengatakan jika istri-istri yang sudah diceraikan bisa digauli. Nah, proses kalau sudah diceraikan berarti bisa dianggap itu sebuah selingkuhan kan? Wah, Al-Quran dengan jelas mengatakan dalam surah Al-Mu'minun. Nah, inilah kesalahan kekeliruan saudara-saudara Kristen. Al-Quran mengatakan apa? Makanya saya ingin cari tahu pembenarannya Ya, dari Bang Suma karena lebih ini saya menguasai bantah. Quran, Makanya kan? saya katakan Edis Bang itu Leo, dengerin lawak. dulu Bang Leo, di mute dulu. Makanya saya katakan Edis itu mending saya diskusi dengan monyet daripada Edis. Edis tak ada ilmu. Dia hanya punya ilmu congor. Logika palasi yang dia punya. Penipuan, penggiringan opini, dan apa? Pendalaman doktrin dan dogma berdasarkan tentang ilmu remah-remah yang hanya berdasarkan congor, air liur. Al-Quran membantah apa yang Anda bawa. Surah Al-Mu'minun, dengarkan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang yang beriman itu? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang yang memelihara kelaminnya illa ala aswajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Apa kata Allah? Pamadi betangga wara azalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, berzina, menggauli yang bukan istrinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Apa hukuman bagi mereka yang melampaui batas? Kata Allah, fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itu kata Al-Quran. Tetapi apa kata Allah? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang memelihara amanat-amanat tadi, tidak berzina, tidak menggauli yang bukan istrinya. Walladzina hum ala salawatihim khas yuhafizun. Dan orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yaritsunal firdaus, yakni yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya, hum fiha khalidun. Ini terbalik dengan pengajaran Edis congor, manusia pemakan sendal jepit. Iya karena kemarin sih Bang Suma, Bang Edi saya nonton itu pernah nunjukin di Al Asab ya 51 gitu. Makanya saya bilang apakah itu dapat mencerminkan sebuah perkataan mulia bagi Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saudara gini Bang Suma, saya pengen sekali lihat Bang Suma itu debat sama Edis biar saya semua juga sudah tahu layangkan bahwa tantangan saya. Kebenarannya Dua Kristus versus dua Rob. Kayak kemarin Bang Suma debat sama RK itu saya lihat lebih asik sih ditonton, nggak terlalu diberi kesempatan satu-satu menjelaskan. Itu buat saya bagi saya ya lebih cepat dicerna dan dimengerti seperti itu Bang Suma. Makasih banyak Bang Suma, saya udah mengerti. Oke, saudara Leo, Anda berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Iya, sip. Lanjut teman-teman sekalian. Baik, pasien selanjutnya Ahimoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Tuhan. Oh, namanya Tuhan Yesus. Masa Gurunda debat sama Tuhan, Gurunda? Enggak apa-apa. Namanya Tuhan Yesus itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Izin bertanya sedikit, Bang. Nah, kalau saya di sini kalau saya di sini hidupnya permisi dua agama, orang tua Muslim, saya Katolik, Bang. Ini karena belum bisa on cam. Kalau saya on cam kaget Abang nanti, soalnya rumah saya depannya musola besar. Iya, nggak apa-apa. Itu biasa terjadi dalam hidup manusia. Lanjut. Kalau kita salam kenal sebelumnya Bang dari NTT. Siap. Bang, salam toleransi. Bisa lihat NTT kan Bang. Nah, dari tadi saya nyimak terus Abang sama Ibu berbicara. Ini mohon maaf ya di luar konteks sedikit ya. Hanya sedikit bertanya Bang.
di saat kita beribadah bersembahyang itu ada kata yang mana jangan menyembah Allah lain selain Allah, ya kan Bang? Iya, betul. Nah, di Kristen pun demikian. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa kita di Kristen menyembah Yesus dan kenapa di Islam itu menyembah Muhammad, Bang? Itu aja, Bang. Iya. Mohon dijelaskan lah. Baik. Seperti yang Abang tahu lah. Baik. Jadi saya teringat cerita guru saya. Ada seorang anak TK bertanya begini, Mama, binatang apa yang memiliki 3 kaki? Jadi si mama ini bingung, binatang 3 kaki. Terus mama nggak bisa jawab. Mama, kata anak TK, bantu sama ayah dong. Ayah, bantuin mama dong. Si adik nanya tuh, binatang yang memiliki 3 kaki itu binatang apa sih? Mama pusing, ayah pusing, seisi rumah pusing. Saya mendengarkan cerita guru saya itu, tertawa, teman-teman semua pada bingung semua. Ayo ada anak, adakah kemudian yang mampu menjawab pertanyaan anak TK tadi? Ayah, ibu dalam cerita itu nggak sampai jawabannya. Lalu kemudian di kelas juga riuh, nggak ada yang bisa menjawab. Akhirnya saya ngangkat tangan. Saya, Bu. Ya. Silakan, Lim, kata guru saya. Binatang yang dimaksud di situ adalah becak. Jadi di kelas itu ribut. Wah, Alim katanya asal-asal ngomong, kok bisa dibilang becak kata gitu. Nah, saya ditanya, guru saya tenang dengan bertanya, Lim, apa alasanmu mengatakan binatang yang ber3 kaki itu adalah becak? Saya katakan, yang bertanya siapa, Bu? Anak TK. Nah, saya menggunakan paham anak TK. Sama dengan pertanyaan saudara. Ini pertanyaan anak TK. Pertanyaan anak TK yang menggelikan. Kenapa umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Sama seperti anak TK. Ikan apa yang memiliki 3 kaki? Maka saya katakan kepada saudara dengan jawaban anak TK. Kenapa umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Ya, ini jawaban anak TK kepada pertanyaan anak TK. Karena seorang anak harus menyembah ibunya, harus menyembah ayahnya. Ketika ayahnya mengajarkan kebaikan, maka seorang anak harus tunduk kepada kebaikan dan kebenaran dari yang diarahkan oleh ayah ibunya tersebut. Seorang anak yang mendengarkan nasihat ayahnya sama dengan mempertuhankan dan menyembah kedua orang tuanya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi konsep menyembah yang dibawa oleh murid-murid Edis, dia ingin menyamakan antara perintah yang datang kepada umat Islam, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau taat kepada Nabi Muhammad disebut menyembah Nabi Muhammad, ayat itu mengatakan wa ulil amri minkum, dan taat pula terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu. Berarti umat Islam disuruh menyembah presiden. Atiullah, taatlah kepada Allah. Artinya apa? Perintah Allah apa? Perintah Allahnya ibadahilah aku, sembahlah aku, meminta doalah kepadaku, berharap satu-satunya kepadaku. Maka mentaati itu artinya hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada satu hakikat pencipta yang disebut Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan taat kepada Nabi? Taat kepada Nabi Muhammad, ikuti perintahnya. Wahai Nabi Muhammad, kumpulkan seluruh perintahmu. Adakah di antara seluruh perintahmu itu mengajarkan beribadah, menyembah, mentuhankan dirimu? Ternyata enggak ada. Seluruh rangkaian perintah Rasulullah yang dicontohkan, yang dilisankan, yang menjadi keputusannya, semuanya mengarahkan umat Islam untuk beribadah, menyembah, sujud hanya kepada Allah. Berarti taat kepada Nabi Muhammad sama dengan taat menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan taat kepada pemimpin? Ketika pemimpin itu tidak zalim, ketika pemimpin minta ente bayar pajak, ketika pemimpin minta engkau kemudian mendirikan rumah ibadah, taat.
mendirikan rumah ibadah atas perintah pemimpin, artinya pemimpin mengarahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui tuntunan yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsepnya jelas, terurai. Taat kepada Allah artinya menyembah kepada Allah. Taat kepada Nabi artinya taat menerima perintah Nabi agar menyembah hanya kepada Allah. Adakah Nabi Muhammad memerintahkan menyembah kepada dirinya? Tak ada. Bagaimana dengan Kristen dengan konsep mentuhankan Yesus? Jelas. Yesus anak Maria mengajarkan untuk mengimani dirinya, mempercayai dirinya, mentaati dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 14:24. Banyak ucapan-ucapan Yesus. Yohanes 14:31 dan seterusnya. Yohanes 10 nomor 27 dan seterusnya. Yesus mengatakan, yang mempercayai diriku, yang mengikuti diriku adalah mereka yang melakukan perintah Bapa, sebab perintah yang keluar dari mulutku bukan dari aku tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kristen kok nyembah dia? Salah. Orang Indonesia dalam hal ini Islam juga salah kalau menuduh itu menyembah Yesus. Yang Kristen sembah bukan Yesus anak Maria. Yang Kristen sembah itu adalah makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis kitab Wahyu, yang datang kepada Ananias. Bukan manusia yang mengaku-ngaku sebagai Yesus Kristus. Itu sembahan Kristen. Jadi bukan dalam skala prioritas anak Maria Yesus dengan Nabi Muhammad anak Siti Aminah. Bukan. Tetapi Edis dan murid-muridnya menyetarakan makhluk padang gurun yang adalah sibilisisis yang memang mau disembah. Apa buktinya bahwa makhluk ini mau disembah? Coba Anda baca Lukas 4 nomor 6, Matius 4 nomor 6. Apa kata makhluk tersebut? Yesus, jika engkau menyembahku, maka segala kuasa di dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Makhluk ini ingin disembah. Nabi Muhammadku tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah dirinya. Sedangkan makhluk yang bernama Kristus ini menginginkan disembah. Buktinya, ketika makhluk ini keluar dari kubur, apa kata dia? Kepada aku telah diberi kuasa. Yang memberikan kuasa siapa? Makhluk yang datang kepada Yesus. Tapi Yesus menolak kuasa itu. Makhluk yang masuk ke dalam kubur menerima kuasa tersebut. Kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang memberinya kuasa? Sibilisisis. Pergilah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu perintah siapa? Sibilisisis. Siapa kemudian menjadi pengikutnya? Kristen. Di antaranya Edis, penyembahan terhadap makhluk padang gurun yang datang kepada mayat yang ada di dalam kubur, yang keluar dari kubur, memerintahkan ke seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Disetarakan dengan Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad mengatakan apa? Fattakullah wa antiun. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah menyatakan kepada seluruh umat manusia, aku ini la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat kepada manusia maupun menolak celaka atau musibah bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Nabi Muhammad bersandar kepada Allah. Aku tak bisa memberikan apa-apa. Aku tidak bisa membuat orang itu terhindar dari apa-apa. Karena semuanya hanya dengan izin Allah. Sama seperti Yesus. Semuanya karena Allah. Bismillah, bismillah. Hanya karena Allah. Tetapi makhluk padang gurun ini, wah, melampaui batas. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia yang tak berakal menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus, itu bukan anak Maria, tetapi itu adalah makhluk yang pernah datang kepada Yesus, tapi Yesus tidak mau terima. Wahai Yesus, iya paman, jika engkau menyembahku, kenapa? Lu akan aku berikan kuasa di bumi, sebab aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 40 Mesa 41. Apa kata Yesus? 41 apa 31 ya? 31, sorry. Yohanes 12 nomor 31, Yesus mengatakan apa? Tidak lama lagi dia katakan gini,
Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ya Sibilisisis. Dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Itulah yang datang kepada murid-murid. Sehingga Yesus menubuatkan, sebab Mesias palsu akan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yohanes 24 nomor 24. Maka yang keluar dari kubur adalah iblis yang dilemparkan dari kubur. Kata Yesus, Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Akan berarti belum terjadi. Kalau keluar dari surga, sudah keluar. Sudah zaman Adam dia dilempar dari Eden. Tapi ini baru akan keluar. Jadi keluar dari mana yang dimaksud? Keluar dari kubur. Coba Anda baca Matius 28 nomor 17 nomor 18-nya. Ketika dia keluar dari kubur, murid-murid ketakutan dan ragu, tidak percaya kalau itu adalah kalau itu adalah gurunya. Lalu makhluk itu mendekati mereka dan berbisik, "Kepadaku telah diberikan kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku." Mana orang banyak yang menjadi pengikut penyesat itu? Aliteng. Jadilah aneh. Manusia dibilang Tuhan. Tuhan dibilang turun jadi manusia nete. Tuhan turun ke bumi dipotong nonotnya. Aneh jadinya. Makan makanan yang diharamkan. Malah diajarkan kemudian. Coba kita buktikan bahwa itu adalah iblis. Apa kata Paulus setelah dibisikin oleh makhluk tersebut? Dalam Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Coba. Ini apa ini maksudnya? Paulus mendapatkan ilmu dari makhluk padang gurun dengan mengatakan tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Gila enggak tuh? Gila. Masakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dikatakan sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Belum lagi dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 5 nomor 4. Apa kata dia? Dari bisikan iblis yang datang kepadanya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi apa maksudnya dalil Paulus ini? Karena ini berasal dari makhluk yang datang kepadanya sebagai pembisik. Apa kata makhluk itu? Paulus, ya paman, ajarkan kepada manusia-manusia cuplis bahwa mereka lepas dari Kristus jikalau mereka mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Berarti orang Kristen ini harus menganggap hukum Taurat itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Pantas saja Paulus di dalam suratnya, di dalam Filipi 3 nomor 8, apa kata Paulus di sana? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah Kristus Yesus Tuhanku, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Paulus menganggap hukum Taurat itu sampah setelah bertemu dengan makhluk padang gurun. Di dalam bahasa original teksnya disebut skubalon. Skubalon artinya tinja. Tinja artinya kotoran. Kotoran artinya Dengan kata lain, Paulus mendapatkan bisikan dari makhluk Kristus bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tai. Ayo, apa iya hukum yang datang yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa di Loh Torah, dua batu yang diberikan kepada Nabi Musa membebaskan Nabi Musa, Bani Israel dari perbudakan Mesir. Ketika kemudian Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31 sampai 33, apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Ulangan 4, ulangan 6.
jika engkau ingin hidup, maka jalankan segala hukum Taurat pada saat engkau duduk, pada saat kau berdiri, pada saat kau berjalan, pada saat engkau berbaring. Ajarlah kepada anak-anakmu untuk menjalankan hukum Taurat itu. Dan kasih adalah tekun, wajib melaksanakan aturan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jika engkau ingin hidup, maka jalankan hukum Taurat. Kata Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Tapi kata makhluk halus yang datang kepada Paulus, hukum yang datang pada Nabi Musa itu adalah tai busuk. Skubalon. Anda coba cek apa betul skubalon itu artinya sampah? Apakah betul istilah skubalon itu bagi orang Yunani artinya tinja, kotoran? Anda lihat di dalam Filipi 3 nomor 8 dalam original teksnya. Di situ dikatakan hukum Taurat itu adalah skubalon, tai. Ini yang Anda ikuti. Agama seperti ini yang Anda ikuti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang waras pasti tinggalkan ajaran tersebut. Hanya orang gila yang cinta akan dunia, cinta makan babi, cinta tidak bersunat, cinta menghalalkan segala hukum Tuhan yang akan bertahan di agama seperti itu. Bagaimana mungkin hukum Tuhan disebut sebagai tai? Tai loh. Kata Paulus, dulu aku menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Tapi begitu aku bertemu dengan Kristus Yesus, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tai supaya aku memperoleh Kristus. Jadi orang Kristen itu wajib hukumnya menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu tai supaya kalian bisa mendapatkan Kristus. Kenapa? Itu kan Paulus. Tunggu. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 nomor 1, engkau harus menjadikan aku sebagai teladanmu. Kamu harus meneladani aku. Kamu harus mencontohi aku. Kamu harus jadikan aku sebagai bapakmu. Aku yang harus kamu ikuti. Aku yang harus kau teladani. Sebab aku ini juga adalah Kristus. Gitu, saudara. Ya, saya kira cukup dari saya. Semoga apa yang saya uraikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bang mau nanya bang, Demikian. Bang Juma boleh nanya Bang Juma? Mumtaz Gurunda. Silakan. Bang Juma. Subhanallah. Ya. Mantap. Bang Juma, maaf Silakan, boleh nanya Bang saudara. Juma? Oh ya. Boleh. Tadi Bang Juma Bentar Bang, belajar ini Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Oh baik, silakan. Tadi kan Bang Juma kan memberi pernyataan mengenai Nur ya. Nur Muhammad. Nur itu kan kalau nggak salah cahaya Bang ya. Betul ya Bang ya? Ya. Ya, yang kata Abang kan dari Allah Subhanahu wa taala membuat dunia ini dari Nur Muhammad gitu kan ya. Betul nggak Bang? Betul kan? Iya. Terus Abang bilang terus pengertian saya Abang bilang namanya manusia Nabi Muhammad SAW itu nabi dan utusan Allah. Itu hubungannya apa Bang antara Nur Muhammad dengan nabi Bang? Saya kurang ngerti itu tadi penjelasan Abang agak singkat tadi. Oke. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu tercipta dari Nur Muhammad. Al-Maidah ayat 15, Al-Ahzab ayat 45 sampai ayat 46. Cahaya yang menerangi adalah Nur Muhammad. At-Taghabun ayat 8, cahaya yang diturunkan. Al-Furqan, Rasul makan minum. Berarti dia bukan yang disebut Nur Muhammad. Al-Furqan jelas menerangkan itu. Al-Isra ayat 93, Nabi Muhammad menerangkan kalau dirinya hanyalah manusia. Al-Kahfi ayat 110, Nabi Muhammad mengatakan aku hanyalah manusia. Ali Imran ayat 31, ikutilah aku, bukan sembahlah aku, bahwa aku hanyalah cahaya dari Allah. Al-Asab ayat 45, cahaya yang menerangi manusia dan seterusnya. Artinya bahwa ketika berbicara mengenai sang pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi menciptakan segala sesuatunya dari Nur Muhammad. Termasuk menciptakan Nabi Muhammad dari Nur itu sendiri. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu hakikat absolut tunggal yang tidak ada Nabi Muhammad di sana. Nabi Muhammad hanya manusia yang dari sejak semula dipersiapkan untuk menjadi rasul penutup sebagaimana yang saya terangkan tadi dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 81. Bahwa Allah di alam praeksistensi manusia, Allah sudah menentukan nabi-nabi. Makanya Yesus dalam kitab saudara, kemuliaanku yang ada di hadiratmu sebelum dunia ini ada.
Sebelum dunia ini ada, Allah sudah memberikan kedudukan-kedudukan